Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Abi Fatan. Dalam video ini, kami ingin menjelaskan bagaimana kami bekerja secara remote dari rumah untuk proyek-proyek website sederhana berbasis WordPress. Harapan kami, video ini bisa memberi manfaat kepada rekan-rekan sekalian. Kita bisa belajar banyak, mungkin juga bisa memulai seperti kami, bekerja dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi bagaimana cara kami meregistrasi domain.id, dan menyambungkannya, menautkannya ke hosting yang sudah kami punya sebelumnya. Berbeda hosting, tidak sama dengan provider domainnya, ini berbeda. Ini sangat mudah, dan yang jelas itu paket hostingnya harus support, harus sesuai. Jadi hostingnya yang kita punya sebelumnya itu bisa add-on domain. Tidak hanya satu domain, tapi bisa multi-domain. Jadi kita bisa menginstal WordPress di server yang sama, tapi dengan domain yang berbeda. Baik, sebelum memulai, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dukung terus channel kami ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya pada saat kami upload video baru, ada pemberitahuan kepada rekan-rekan semua. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya. Mau dislike juga nggak apa-apa. Saksikan video ini sampai dengan selesai agar dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Kami juga berharap menerima saran dan masukan dari semua agar kami bisa membuat video-video lain yang memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk langkah pertama, saat kita melakukan registrasi domain, kebetulan saya mengakses idcloudhost.com. Kebetulan saya juga sudah berlangganan di sini. Rekan-rekan bisa meregistrasi domain di mana saja sih. Ada banyak provider domain dan hosting di Indonesia. Yang sudah cukup terkenal ya bisa kayak Nelio Hoster, rumahweb.com, dan sebagainya. Ada banyak. Untuk meregistrasi domain, langkah pertamanya adalah masuk ke produk, kemudian domain. Nah, di sini kita bisa menentukan domain apa yang akan kita pakai. Misalnya, saya akan mendaftarkan Baraja Web, ini extensionnya WebID. Please check. Nah, kita lihat domainnya. Nah, ternyata domainnya alhamdulillah ada, tersedia, dan harganya 55.000 per tahun. Ini langsung saya klik chart, kemudian check out. Nah, ini ada beberapa layanan yang disediakan. Nah, di sini juga tertulis no hosting, click to add. Nah, karena kita akan add on domain ini di hosting yang berbeda, jadi kita tidak perlu ini. Nah, ini juga bisa kita aktifkan, ini juga bisa kita aktifkan, tapi saya tidak ambil, saya ambil yang gratisnya saja. Terus kita bisa lanjutkan, continue. Nah, di sini jelas kode promonya. Kita bisa ambil kode promo mungkin. Ini kebetulan ada cloud untuk bangsa. Coba aja ya. Ini sepertinya ada. Validat. Ya tidak. Bisa tidak? Oh, tidak bisa. Ya udah, kita sekarang kita login aja.
Oke. Virtual account Bank BCA virtual account. Sudah cocok. Promotion code-nya bisa nggak masuk? Kita coba promotion code-nya lagi. Sekali lagi. Kalau bisa tidak ya sudah. Bisa, berarti hanya untuk user baru ya. Berarti tidak bisa. Sekarang kita pakai pembayarannya pakai BCA virtual account. Accept. Sudah semua ya. Domainnya harganya segini. Subtotal summary-nya akhirnya tambah PPN 10% segini. Total yang harus kita bayar segini. Ya, 60.500. Oke. Sudah dirasa cocok semua. Pembayaran yang teknis kita pakai adalah BCA virtual account. Kemudian klik checkout. Nah, setelah berhasil, akan keluar invoice seperti ini. Ini kita tinggal melakukan pembayaran. Pembayaran sesuai dengan metode yang kita ambil, payment methodnya adalah BCA virtual account. Nah, sekarang kita tinggal membayar. Tinggal nanti biasanya masukkan nomor invoice ini, kemudian harusnya domainnya langsung terregistrasi. Baraja Web ID untuk 1 tahun. Pay now. Klik Pay now. Nah, ini tinggal kita copy, kita tinggal masuk ke account BCA kita. Oke, saya lanjut prosesnya setelah ini. Baik, ini pembayarannya sudah diterima. Nah, kita tinggal kembali ke client area-nya. Nah, di sini, ini client area-nya. Ini my dashboard-nya si ID Clubhouse. Saya bisa lihat di sini dari layanan saya ada 2 domain. Bisa lihat. Nah, ini domainnya sudah aktif langsung ya. Kamis 9 Februari 2023. Selanjutnya, pembayaran selanjutnya. Nah, ini kita tinggal set name servernya untuk diarahkan ke server kita. Karena kita tidak punya hosting di sini, kita arahkan ke name server kita sendiri. Nah, server kita itu Wahid.net sama Nani Salasa. .net bisa, .id bisa, .id aja. Oke, tinggal change server. Change server. Nah, ini sudah sukses. Kita pakai coba sekali lagi, sepertinya tidak berhasil. Ya, harusnya sudah ya. Oke, ini tadi bayarannya. Nah, sekarang saya tinggal masuk ke server saya. Jadi, server saya itu ada di ini. Saya kebetulan hostingnya di Jogja Host. Jadi rekan-rekan bisa lihat hostingnya di sini apa aja, fasilitasnya dan sebagainya macam. Kenapa saya tidak beli domain di sini? Kebetulan memang domain saya tempatkan berbeda dari hostingnya. Itu memudahkan saya untuk melakukan konfigurasi dan sebagainya sih. Ada alasan tersendiri buat saya.
Baik, login, kemudian tes. Nah, ini saya tinggal menambahkan di sini kebetulan akses saya di sini, paket hosting saya di sini adalah reseller, jadi saya bisa memiliki WHM sendiri. Jadi saya tinggal add user baru di sini, create new user, kemudian domain yang tadi kita baraja, .web, .id, baraja web, passwordnya, ya, emailnya, Gmail, package-nya, big one. Ya, sudah. Saya sudah konfigurasi, create. Berbeda dengan paket hosting biasa. Kalau hosting reseller itu kita memang punya lebih banyak kuasa lah, tanda kutip, terhadap server yang kita sewa gitu. Jadi kita bisa create user. Mungkin kita, kalau seperti saya, karena saya berjualan jasa web web design, saya juga menyediakan web hosting. Saya menyewa hosting saya menjual reseller dari hosting-hosting besar seperti Jogja Host seperti ini. Jadi saya bisa nge-add klien saya, misalnya dia mau one-stop solution dengan hosting dan domain satu kali dari saya gitu. Jadi per tahun nanti perpanjang, per tahun perpanjang begitu. Jadi pembayaran mereka di awal itu tidak hanya domain hosting, tapi juga jasa web design-nya juga di-include-kan di dalamnya. Jadi satu kali harga, misalnya let's say untuk company profile itu rata-rata 4,6 juta sampai 6 juta. Oke, ini paketnya udah selesai. Ini kita tinggal akses aja. Ternyata domainnya belum aktif di sini. Berarti nanti kita harus menunggu beberapa saat supaya domainnya propagasinya itu sekitar 1 jam, 30 menit sampai 1 jam lah. Nanti kita lanjut setelah ini. Baik, setelah masa propagasi selesai, kita bisa mengakses cPanel kita. Setelah masuk dalam cPanel, kita bisa mengakses tab domain seperti ini. Kemudian add domain. Setelah add domain, nanti masukkan domainnya ke sini yang baru kita registrasi tadi, baraja web id, kemudian nah ini. Nah, setelah komplit seperti ini tinggal di add domain. Setelah add domain selesai, nanti kita bisa melihat foldernya di file manager seperti ini. File manager. Ini kita bisa melihat seluruh folder filenya. Jika kita ingin menginstal WordPress, kita tinggal masuk ke sini dan ini klik ini. Oke, demikianlah video ini saya buat untuk memberi gambaran kepada rekan-rekan sekalian bagaimana kita meregistrasi domain kemudian menautkannya pada hosting yang berbeda dari provider domainnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.